Kampung mantan Sekda Grobogan berduka, karena secara beruntun warganya dipanggil Yang Maha Kuasa. Almarhum Mahciku Wahyuani, Grobogan, Jateng TV Channel. Kampung mantan Sekda Grobogan Dr. Moh Sumarsono MC berduka untuk beberapa waktu. Pasalnya dalam sepekan dua warganya dipanggil menghadap Sang Ilahi. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Akan tetapi perpisahan yang untuk selamanya itu terkadang menyesakkan hati. Jalan Cempaka 1 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah menjadi saksi, dua insan warganya yang baik telah meninggalkan Kampung Cempaka 1 untuk selamanya. Hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024, Sunarto BCHK mantan ASN Pemkab Grobogan, juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sakit, dan sempat dirawat beberapa hari di RSUD Raden Sujati Purwodadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, sehingga Sunarto yang waktu remaja selalu menjadi motivator remaja dan Karang Taruna akhirnya berpisah dengan warga Cempaka 1 untuk selamanya. Tidak lama sepeninggalnya Sunarto, pada hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2024, warga Kampung Cempaka 1 Purwodadi, juga dikagetkan dengan meninggalnya Wahyuani, seorang ibu rumah tangga yang periang serta ramah dan tegas bersikap di Kampung Cempaka 1 untuk pergi selamanya. agenipun suara umatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saestu pikantuk predikat ingkang husnul khotimah, amin Allahumma amin. Perlu mengatakan kepada para bapak, para dan sedaya pilih Ibu Wahyuani punika gadah Ibu putra ingkang sepindah punika Mbak Mila Wahyu Leona dengan Allah kali punika Mas Billy Wahyu. Ibu Wahyu pemilik kos-kosan biasa akrab disapa, meninggal oleh karena serangan jantung. Almarhumah Wahyuani sempat dilarikan ke RS Yakum Purwodadi, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Menurut keterangan Aditya Beli, anak nomor 2 dari Wahyuani, almarhumah pagi itu aktivitas seperti biasa, dan tidak ada tanda-tanda sakit. Pagi hari itu setelah membersihkan rumah, almarhumah sempat belanja ke pasar hingga 2 kali, untuk kebutuhan keseharian, menyiapkan kebutuhan anak kos serta menyiapkan menu kuliner bakaran untuk menyambut pergantian tahun. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah sempat merasakan tidak enak badan, sehingga seperti biasa minta dipijit sama dikerik cucunya yang duduk di kelas 2 MTS Mabaul, ala Jagalan Purwodadi. Kemudian Beli putra almarhumah mendekat dan melihat ibunya kelihatan sesak nafasnya. Almarhumah minta agar dirinya segera dibawa ke RS Yakum Purwodadi. Kebetulan Nur Ihsan SH pegawai ASN di kantor Dinas Koperasi Purwodadi yang tinggal di depan rumah almarhumah sedang pulang. Sehingga Beli meminta bantuan kepada Nur Ihsan untuk membawa ibunya ke RS Yakum Purwodadi. Nur Ihsan Kabid Pembinaan Koperasi dan UKM, sempat menghubungi adik kandung almarhumah Imam Suranto yang keseharian sebagai aktivis ketua LSM GJL Grobogan, dan jurnalistik untuk segera menyusul ke Yakum. Menurut keterangan Ihsan, almarhumah memang kelihatan nafasnya agak berat ketika berada di dalam mobil, bahkan sempat tidak sadarkan diri ketika masuk di ruang IGD RS Yakum Purwodadi. Mam Imam, segera ke rumah sakit Yakum, bakmu Mbak Yun iki mesake kondisine, kata Ihsan ketika menghubungi Imam dalam telepon. Segera Imam meluncur ke rumah sakit Yakum Purwodadi, dengan menghampiri kakaknya Suprapto yang mantan bendahara pegawai kantor Kecamatan Brati Grobogan, yang memang sudah siap untuk segera melihat kondisi adiknya Wahyuani di rumah sakit Yakum. Sesampainya di rumah sakit Yakum ternyata almarhumah Wahyuani sudah dirawat di ruang ICU dan dijaga di luar ruang oleh anaknya Beli yang ditemani Dendi adiknya. Dengan sesekali menangis dan meneteskan air matanya, Beli bercerita dan menyampaikan kondisi ibunya kepada saudaranya Imam dan Suprapto kalau kondisi ibunya tidak baik-baik saja. Beberapa menit kemudian perawat Yakun memanggil anak almarhumah Wahyuani untuk memasuki ruang ICU. Setelah keluar dari ruang ICU, Beli hanya bisa berucap mama kritis sambil matanya berkaca-kaca. Kepada adik dan saudaranya, tepat pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, yang saat itu Purwodadi hujan deras, Wahyuani menghembuskan nafasnya yang terakhir. La
Sanak saudara, keluarga dan tetangga serta rumah sakit Yakum sudah berupaya dan telah mengambil sikap yang tepat. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, manusia tidak akan mampu mencegahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua yang terlahir pasti akan kembali kepada sang pemiliknya. Wahyu Ani yang dulu pernah bekerja di BPD Jateng, yang sekarang Bank Jateng Semarang, pergi untuk selamanya dengan meninggalkan 3 anak dan 2 cucu. Almarhumah Wahyu Ani dimakamkan di Pemakaman Umum Banyuwono Purwodadi Grobogan, di samping kedua orang tuanya. Jenazah sempat singgah di rumah duka Jalan Cempaka 1 Purwodadi untuk disalatkan di sana. Para tetangga, saudara serta kerabat almarhumah Wahyu Ani berdatangan dan memenuhi halaman rumah almarhumah. Lebih-lebih komunitas senam sehat Grobogan, yang biasa senam di CFD dan rumah Joglo Sarjono Tendean bergantian berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Bahkan instruktur senam Ucang pagi itu, bersama rombongannya datang langsung di rumah duka. Almarhumah memang aktif sekali mengikuti kegiatan-kegiatan senam kebugaran. Sehingga rekan serta sahabat senam bugar merasa terkejut saat mendengarkan berita meninggalnya anggota senam bugar Wahyu Ani. Bahkan para anggota senam bugar banyak yang tidak percaya atas meninggalnya Wahyu Ani. Hanya doa, tahlilan serta istighfar yang berkumandang menghantarkan kepergian almarhumah Wahyu Ani untuk selamanya. La ilaha illallah, minallah narjul ghufran, faya rabbi amilna Dari 15 saudara kandung almarhumah Wahyu Ani, anak nomor 11 dari pasangan Ahmad Diarto ASN Bagian Hukum Setda Grobogan dan Partini binti Jasman Kartodikromo. Almarhumah tergolong ibu rumah tangga yang baik di lingkungan keluarga dan tetangganya. Memiliki sifat yang tegas dan berani dalam menyelesaikan masalah sosial di lingkungannya. Jelas Gunawan selaku Ketua RT Cempaka 1 Purwodadi. La ilaha illallah. Selamat jalan Ibu Wahyu Ani, kebaikanmu selalu kamu kenang dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dirimu sebagai ahli surga, serta menjadikan dirimu husnul khatimah ketika dirimu menghembuskan nafas yang terakhir. Li sunnati khairil khalqi wasayyidil. Dari Cempaka 1 Purwodadi, Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana Kameran Jateng TV Channel, melaporkan. La ilaha illallah. La minallah narjul ghufran, alaihi salatullahi thumma salamuhu, salatan wa tasliman ila akhiriz zaman. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minallah narjul ghufran. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. Minallah narjul ghufran. Alaika bitaqwallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظف من الرجس والدران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وخليفها والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدري التي حاشوها المحان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وإصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجنيب ولا تصحاب هدت من افتتن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في الحزن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
من الله نرجو الغفران وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وما هذه الدنيا بدار إقامة ومن إلا كطريق إلى الوطن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا